Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Rafaela Virginia Laurencia Sinaga. Kalian bisa panggil aku Rafa, kalian bisa panggil aku Ella. Aku dari jurusan keperawatan, Fakultas Keperawatan. Nah, ini salah satu tugas ospek aku atau bakti yang berjudulkan dengan Nagih. Nagih ini adalah narasi, logika, dan hati. Semoga kalian yang menonton enjoy ya guys. Tunggu dulu nih guys, tapi kalian sebenarnya udah tahu belum sih apa itu nagih? Apa ya? Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau ngasih tahu kalian apa itu nagih. Nah, jadi gini guys, nagih itu merupakan kepanjangan dari narasi, logika, dan hati. Juga ini merupakan salah satu tugas bakti yang berisikan mengenai jawaban serta pandangan kita meneliti serta mempresentasikan sebuah kasus. Kebetulan aku dari kelompok 4 nih guys, jadi membahas sebuah kasus yaitu pengaruh gadget terhadap kesehatan manusia. Dan dengan meneliti serta mempresentasikan elemen penting dari sebuah negara, ini dapat membantu kita bertujuan akan membangun sebuah kedekatan emosional, juga warisan budaya. Nah guys, nggak lupa juga dengan beberapa tujuan di dalamnya. Yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi serta kreativitas kita. Bagaimana kita menyampaikan pesan kita semenarik mungkin melalui teknik visual juga audio. Dan yang kedua, memperlihatkan kepada negara lain bahwa Indonesia juga sudah berkembang nih guys. Lalu yang ketiga, dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, tidak menjadi sebuah halangan loh guys buat mencapai tujuan bersama kita, yaitu menjadi Indonesia yang berkelanjutan. Dan yang keempat, memperlihatkan Indonesia bahwa sudah banyak daerah-daerah yang membuat produk ipteknya sendiri. Dan yang kelima, terakhir nih, meningkatkan pemahaman global yang relevan dengan negara ini, terutama perkembangan iptek. Nah teman-teman tadi udah lihat kan apa aja tujuan-tujuan dari penugasan nagih tersebut atau narasi, logika, dan hati. Nah, sekarang aku mau ngasih tau kalian kasus aku dan bagaimana persoalannya serta pandangan aku terhadap kasus tersebut. Kita lihat dari judulnya, pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Nah, soal yang pertama itu menjelaskan bagaimana sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget berlebihan terhadap kesehatan manusia. Dan pertanyaan yang kedua, persoalan kedua, apa sih faktor-faktor yang bisa ditimbulkan yang mempengaruhi munculnya dampak negatif tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan terhadap kesehatan manusia. Tapi teman-teman, sebelum aku mau lanjut ke pembahasan aku lebih lanjut, aku mau ngasih tahu kalian tentang apa sih gadget itu dan apa aja efek positifnya. Teman-teman, gadget itu merupakan perangkat elektronik yang canggih dan terus berkembang, dirancang dan memudahkan penggunanya dalam berinteraksi juga berkomunikasi. Juga teman-teman, gadget sudah merupakan alat yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan? Contohnya nih, seperti berfoto, mencari lokasi atau share log, terus berinteraksi jarak jauh dengan keluarga, teman-teman, ya kan? Juga mendengarkan musik, juga hal-hal lainnya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman semua tidak melakukan menggunakan alat-alat digital tersebut atau gadget tersebut dengan baik, ada loh teman-teman dampak negatif atau efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan tersebut. Apa itu? Ayo kita lanjut. Nah teman-teman, ini dia dampak dan efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget secara berlebihan. Yang pertama, lupa waktu. Nah, lupa waktu di sini, jikalau teman-teman keterusan keasikan dengan gadget kalian masing-masing, menyebabkan lupa waktu. Sehingga kalau kalian lupa waktu terus menikmati dengan asyiknya handphone kalian sendiri atau alat digital kalian, gadget kalian, itu menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, ketergantungan di sini nanti menyebabkan kalian tidak akan lepas dengan gadget kalian, sehingga mempengaruhi kesehatan kalian seperti sakit kepala, leher, punggung, terus kurang fokus atau konsentrasi saat belajar, juga gangguan perilaku. Nah teman-teman, sekarang yang kedua itu mempengaruhi kesehatan mata. Kenapa aku bilang kesehatan mata? Karena radiasi pada layar nih. Radiasi pada layar tersebut menimbulkan cahaya yang tersendiri
yang sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nanti akan menyebabkan seperti mata lelah, penglihatan rabun, mata kering, juling atau strabismus, terus ada rabun jauh atau miopia. Teman-teman sekarang masuk ke dampak yang ketiga, yaitu kematian. Kalian bayangkan gadget aja bisa membuat kita meninggoy guys. Nah, kenapa aku bilang dia salah satu dampak penggunaan gadget ini? Karena telah dibuktikan dan telah dinyatakan oleh WHO sendiri bahwa penurunan fisik, aktivitas fisik, juga kebugaran pada tubuh adalah salah satu faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kronis juga kematian dini. Gak nyangka kan teman-teman? Lalu, kenyamanan pada canggihnya teknologi juga membuat kita terlena serta menjadi malas dalam beraktivitas juga berolahraga. Nah teman-teman, tadi kan udah nih dampak-dampak negatifnya. Sekarang kita lanjut ke faktor-faktornya. Yang pertama, faktor lingkungan. Kenapa aku bilang faktor lingkungan? Coba kalian bayangin, kalian ada di suatu perkumpulan, kalian ada di suatu pertemanan yang punya gadget masing-masing, tapi kalian nggak punya nih. Pasti kalian insting dan kalian berkeinginan yang sama bukan dengan hal tersebut. Coba kalian bayangin, keinginan kalian nggak dapat gitu loh. Nah pasti akan menimbulkan yang namanya depresi, bukan? Itulah kenapa penting banget buat diri kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Juga kita tuh tahu mengenal tempat waktu kita, kapan bermain handphone, kapan kita bersosialisasi gitu kan. Nah gitu guys, kenapa salah satunya itu adalah faktor lingkungan. Nah teman-teman, sekarang lanjut yang kedua, yaitu jarang bermain keluar rumah. Kenapa aku bilang faktor ini adalah salah satunya? Juga karena kalian bayangin, kalian ini orangnya tuh yang tipenya tuh rebahan, ya bukan? Kayak yang tadi aku bilang, dampak negatif yang aku bilang tadi, efeknya itu adalah kematian. Kalau teman-teman semua kalau teman-teman semua cuman tiduran, rebahan, jarang keluar rumah, itu akan menimbulkan penyakit yang namanya stroke ya guys. Itu ada stroke juga, belum lagi kematian gitu kan. Terus kalian bayangin, kalau kalian pastinya kalau keluar rumah pasti ujungnya pegang handphone kan? Ayo kalian jujur, iya kan? Nah itu kalian harus menghindar dari hal tersebut guys. Kalian harus bisa mengontrol diri kalian kapan waktu yang tadi aku bilang bersosialisasi, juga kapan bermain handphone. Ketiga yaitu takut tidak update atau FOMO. Kenapa aku bilang hal tersebut juga menjadi salah satu faktornya? Karena di era yang sekarang ini kan super digital nih teman-teman. Pasti kalian punya keinginan untuk selalu eksis, bukan? Apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang hadir nih di telepon genggam kalian, di handphone kalian kan. Apalagi kalian tuh kegiatan tuh memanjakan diri kalian tuh hanya di handphone gitu kan, kebanyakan. Contohnya kayak selfie, joget, atau kayak aplikasi itu gitu kan. Juga itu bisa menimbulkan dampak guys. Dampaknya itu adalah kecanduan. Jadi teman-teman semua harus hati-hati ya guys, jangan terlalu eksis gitu. Masuk ke faktor yang terakhir aku buat itu sebagai tempat pelarian. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini juga menjadi salah satu kecanduan ya guys ya. Kenapa? Karena sekarang tuh udah banyak nih orang sedikit-sedikit punya masalah atau punya problem, dia pasti membuat status, terus ya mungkin bermain game kali ya. Kalau misalnya kalian pasti kalau belajar suntuk, tapi PR-nya belum selesai nih. Nah kalian pasti ujungnya main game, buka-buka sosmed gitu kan. Nah itu kenapa aku bilang salah satu faktornya yang menyebabkan nantinya kecanduan. Teman-teman, tadi kan udah nih mulai dari pengertian gadget, terus efek positif, dampak negatif, serta faktor-faktornya tadi udah kan. Sekarang kita lanjut ke solusi yang tepat, bagaimana cara menanggulangi penggunaan gadget secara yang tepat. Nah yang pertama itu mulai dari quality time bersama keluarga, atau mungkin kalian bisa hangout bareng teman. Tapi hangout bareng teman ini tahu lah ya guys ya, kapan yang handphone, kapan bersosialisasi. Itu tadi yang tadi aku bilang. Kenapa aku bilang quality time bersama keluarga? Mungkin kalian bisa sharing-sharing tentang keseharian kalian, terus mungkin bermain gitu sama kakak-kakak abang, adik-adik gitu kan, lalu berkebun apa segala macam gitu. Teman-teman, sebagai solusi yang kedua dari aku itu adalah mencari waktu luang atau aktivitas lain. Kenapa aku jadi ini sebagai solusi dari aku? Karena coba deh, kalian tuh punya hobi nih, juga kalian punya bakat, tapi kalian malah terfokus sama gadget kalian.
terus kalian tuh tipe orang yang rebahan, tapi kalian tuh punya hobi gitu, punya bakat, nggak kalian kembangin, jadi sayang gitu kan teman-teman. Jadi coba kalian latih hobi kalian tuh menjadi suatu hal yang bermanfaat juga, supaya kalian tuh bisa menghindari diri kalian dari penggunaan gadget secara berlebihan. Nah teman-teman, sekarang tips ketiga dari aku itu adalah menghindari penggunaan gadget di tengah perjalanan. Nah kalian tahu kan guys, sekarang maraknya itu banyak pekerjaan yang menggunakan gadget kan, seperti Gojek, Maxim, seperti itulah pokoknya yang lain-lainnya. Banyak kan yang menggunakan gadget juga. Aku cuma mau bilang, kalau pengendara seperti motor, mobil itu kalau mendapatkan notifikasi penting, lebih baik kalian menepi untuk mengeceknya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi nah teman-teman, jadi itu dulu ya solusi dari aku. Nggak banyak sih, tapi setidaknya kalian yang mendengarkan atau menonton video ini, kalian bisa menjadikan video ini sebuah wawasan bagi kalian juga. Kalian juga bisa terhibur. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata atau penggunaan kata aku yang kurang baik di video ini. Sekian dari aku guys, terima kasih. Salam sehat semuanya. Bye bye.